sepak bola internasional baru untuk tim nasional Asia. It is with great Publik sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMJ melontarkan sindiran keras terhadap kebijakan naturalisasi. Keberatan dengan naturalisasi Indonesia yang tak wajar, TMJ sampai Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Apakah kritik TMJ murni demi masa depan sepak bola ASEAN atau tanda kepanikan melihat Indonesia mulai naik level? Benarkah naturalisasi hanya jalan pintas atau justru strategi cerdas di era sepak bola modern? Semua dibahas tuntas, lugas, dan tanpa basa-basi di video ini. Di Asia Tenggara itu ada satu hukum tak tertulis. Selama Indonesia diam, semua merasa aman. Tapi begitu Indonesia bergerak, semua langsung ribut. Dan kali ini ributnya bukan kaleng-kaleng. John Hertman baru saja mengumumkan 25 nama final timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Belum bola ditendang, belum anthem dinyanyikan, perang sudah pecah lebih dulu. Bukan di lapangan, tapi di kepala. Bukan antar pemain, tapi antar ego. 5 pemain dicoret, nama-nama besar, nama-nama yang dulu dielu-elukan, Mark Klok, Lili Pali, Asnawi, Hoki, Beckham, pesannya jelas, era aman-aman sudah tamat. Di tangan Hertman, nama besar tanpa performa itu cuma kenangan, dan disitulah api mulai menyala. Tapi api terbesar bukan datang dari Jakarta. Api datang dari Johor, TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Orang paling vokal, paling keras, paling doyan lempar komentar di sepak bola Asia Tenggara. Begitu mendengar Indonesia kembali memanggil pemain keturunan Eropa, reaksinya langsung nyetil, tajam, sinis, dan tentu saja panas. Naturalisasi Indonesia disebut tak wajar, disebut bukan solusi jangka panjang, disebut cuma paspor instan, kalimatnya halus, tapi maksudnya nusuk. Pesannya satu, kalau mau jadi tim besar bangun liga dulu. Masalahnya begini, Bang TMJ, kalimat itu benar, tapi konteksnya keliru. Indonesia tidak pernah bilang naturalisasi adalah satu-satunya jalan, Indonesia bilang ini jalan tercepat di tengah sistem yang sedang dibangun. Bedanya tipis tapi maknanya jauh. Malaysia bicara idealisme, Indonesia bicara realitas, dan disinilah konflik harga diri itu meledak. TMJ bicara seolah Malaysia sedang di jalur benar, Indonesia di jalan pintas, seolah naturalisasi Indonesia itu akal-akalan. Seolah Hertman cuma tukang pol skuad instan. Padahal kalau kita buka data, buka peta, buka kacamata objektif, ceritanya tidak sesederhana itu. Indonesia tidak membeli pemain, Indonesia memanggil darah sendiri, Jensen, Madsen, Struijk, Manhoef, mereka bukan pemain sewaan. Mereka punya garis, punya akar, punya alasan sah secara hukum FIFA. Kalau itu disebut tak wajar, berarti masalahnya bukan di regulasi. Masalahnya ada di perasaan, dan disitulah publik Indonesia mulai membaca satu hal. Ini bukan kritik, ini kegelisahan. Karena faktanya siapa yang paling terancam dengan kebangkitan Indonesia? Bukan Bulgaria, bukan negara Eropa, tapi rival terdekat di ASEAN. Selama puluhan tahun, Indonesia dianggap raksasa tidur, punya penonton, punya gairah, tapi timnya ya begitu-begitu saja. Dan itu nyaman bagi tetangga. Indonesia jadi pasar, bukan pesaing, Indonesia jadi sorakan bukan ancaman. Sekarang ceritanya beda. Indonesia punya pelatih level dunia, punya pemain dengan jam terbang Eropa, punya federasi yang suka tidak suka mulai rapi, punya roadmap bukan cuma wacana dan TMJ melihat itu. Makanya sindirannya keras, makanya narasinya liga sehat, makanya seolah mau mengajari. Padahal kalau mau jujur, Malaysia sendiri sedang bergulat dengan masalah klasik, krisis kompetisi, konflik federasi, kepercayaan publik yang menurun.
Jadi ketika TMJ menunjuk Indonesia sambil berkata ini tidak wajar, publik Indonesia membaca satu pesan tersirat, tolong jangan terlalu cepat maju. Reaksi publik Indonesia langsung meledak, media sosial penuh dengan komentar. Ada yang marah, ada yang nyindir balik, ada yang cuma ketawa sambil bilang, "Loh, kok ribet amat ngurusin timnas orang?" TMJ disebut arogan, disebut defensif, disebut terlalu sibuk mengawasi tetangga daripada membereskan rumah sendiri. Dan jujur saja, disitulah drama ASEAN selalu lucu, semua mengaku ingin sepak bola regional maju. Tapi begitu satu negara lompat lebih cepat, yang lain langsung narik red, TMJ bilang tim besar lahir dari Liga Sehat, oke, setuju. Tapi siapa bilang Indonesia berhenti membangun liga, naturalisasi dan pembinaan itu bukan musuh tapi tandem, yang satu mengangkat level sekarang. Yang satu menyiapkan masa depan, Hertman paham itu, PSSI paham itu, publik Indonesia meski sering ribut juga mulai paham itu. Masalahnya TMJ berbicara seolah Indonesia menipu proses. Padahal proses itu sedang berjalan dan proses itu tidak menunggu izin siapapun. Apalagi ketika TMJ ikut menyindir penunjukan John Hertman, katanya pelatih hebat pun tak akan sukses tanpa fondasi sistem, lagi-lagi benar. Tapi Hertman datang bukan untuk menggantikan sistem, melainkan mempercepat pembenahan. Hertman bukan tipe pelatih yang cari aman. Lihat saja keputusan mencoret 5 pemain titipan itu sinyal keras. Ini bukan popularitas, ini proyek standar. Dan justru di titik itu kritik TMJ terdengar bukan sebagai peringatan, tapi sebagai ketakutan kehilangan dominasi narasi di Asia Tenggara. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama Indonesia tidak lagi sibuk membela diri, Indonesia sibuk bersiap. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana, apakah TMJ benar-benar peduli pada masa depan sepak bola ASEAN atau sedang gelisah melihat peta kekuatan mulai bergeser? Jawabannya mungkin ada di nada bicaranya, terlalu emosional untuk sekadar kritik, terlalu sering menyebut Indonesia untuk sekadar netral. Dan satu hal pasti kalau sindiran sudah lebih dulu keluar sebelum pertandingan dimulai itu artinya ada rasa terancam yang nyata. Indonesia belum juara apa-apa, belum mengangkat trofi AFF, belum lolos Piala Dunia. Tapi satu hal sudah berubah. Indonesia sekarang dibicarakan dengan nada cemas, dan di sepak bola itu tanda awal perubahan besar, kita geser ke Bulgaria. Bulgaria datang ke Jakarta bukan untuk foto-foto di Monas, bukan untuk konten culture trip, bukan juga untuk jadi figuran di pesta kebangkitan Indonesia. Mereka datang dengan satu kalimat sederhana, kami siap bertarung, dan yang menarik, mereka tidak berteriak, mereka tidak nyinyir, mereka tidak menyindir. Justru disitulah letak bahananya, pelatih Bulgaria, Alexander Dimitrov bicara kalem, terlalu kalem untuk ukuran laga yang digelar di Gelora Bung Karno. Ia mengakui Indonesia berkembang pesat, ia menyebut Hertman pelatih berkualitas, ia memuji atmosfer GBK. Tapi di ujung kalimatnya selalu ada satu pesan dingin, sepak bola bukan soal nama besar, kalimat itu bukan pujian, itu peringatan. Bulgaria paham betul apa yang sedang dibangun Indonesia. Mereka tahu ini bukan lagi tim yang bisa ditekan, hanya dengan tempo cepat atau duel fisik.